Jangan pernah tunjukkan kepintaranmu di hadapan murid, tetapi jadikan muridmu pintar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Wa qala fi ayatin ukhra Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan bersama guru-guru kita, Ustaz U'u, kemudian dari Kemenak, dari Kada, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama berjuang membumikan Al-Quran di buminya Allah. Ibunda dan ayahanda yang saya sangat muliakan, yang sampai hari ini masih mau belajar Quran. Perkenalkan, saya Irfan Widodo yang coba mengoret-oret metode Yasir ini. Saya adalah trainer pertama metode Tamis. Dulu kita kembangkan metode Tamis itu setelah adanya metode Granada. Metode Granada itu adalah satu metode bisa menerjemahkan Al-Quran yang sudah sampai Malaysia dan ke Brunei. Kita ingin tahu apa yang dibuat oleh metode Granada. Ternyata metode Granada hanya memakai metodologi satu huruf bermakna, dua huruf bermakna, tiga huruf bermakna, empat huruf bermakna, baru masuk isim sama fi'il. Pada saat itu Bang MS Ka'ban pada saat itu masih menjadi Menteri Kehutanan. Kemudian memerintahkan kepada sekretarisnya namanya Jamil Fatin, yang metode Tamis itu dikenal dengan Abaza. Akhirnya kemudian disuruh untuk membuat, kenapa Imam Syafi'i pada saat itu usia 9 tahun sudah bisa mengajar, kenapa anak Indonesia tidak bisa? Akhirnya kita buat penelitiannya. Akhirnya dibuatlah metode Tamis. Namun kondisi menjadi trainer pertama di metode Tamis, kita masuk ke pelosok-pelosok. Dari 2009 ke Kalimantan, ke seluruh. Akhirnya ketemulah di Martapura, ada satu kiai mengatakan begini sama saya, Ustaz Irfan, mohon maaf, saya ini 3/4 hidup saya ini habis untuk ngajarin Quran. Itu saya ngajari benar saja, murid saya belum tentu benar. Apalagi dia ngajari sesuatu yang salah. Gimana muridnya mau semenjak itu saya tidak mau ngajari Tamis, karena di benak saya itu mengganggu banget. Akhirnya muncul metodologi pembelajaran, mulai dari bisa, kemudian arba'in, kemudian ada lagi mustaqili. Semuanya itu adalah metode-metode untuk mengaji Al-Quran. Akhirnya kita buatlah metode Yasir. Metode Yasir ini logika berpikirnya adalah, dulu orang mau belajar nahu sorot
karena mau menyamakan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran pada zaman Rasul tidak ada titiknya. Al-Quran pada zaman Rasul tidak ada harokatnya. Akhirnya dikumpulin para Ansor itu kemudian untuk menyelesaikan yang namanya Quran. Dari zaman khalifah ke khalifah berjalan, pada akhirnya di zaman Khalifah Utsman kemudian selesai titik dan harokatnya. Sehingga semua bunyi Quran di penjuru dunia itu sama. Yang kita kenal hari ini namanya adalah Quran Utsman. Karena Qurannya sudah ada titik, karena Qurannya sudah ada harokat, kenapa kita belajar nahwu sorofnya masih seperti orang Arab? Padahal kita bukan orang Arab. Akhirnya kita buat formulasinya, bagaimana cara belajar nahwu sorofnya itu berdasarkan susunan-susunan ayat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Bagaimana menemukan rumusan mencari fa'il di dalam Al-Quran. Bagaimana menentukan mubtada dan khobar itu berdasarkan Al-Quran. Maka kami buatlah bahasanya belajar bahasa Arab Qurani. Belajar bahasa Quran Arab Quran ini akhirnya kami hapus sendiri menjadi belajar bahasa Al-Quran. Kita kalau belajar di dunia, ciri-ciri isim ada apa dong? Tanwin, akhiran kasroh, diawali harfu jarri, kemudian berawalan al-ma'rifah, gitu kan? Kenapa di dunia itu menurut pendapat saya karena belajarnya ada sorofnya. Kalau di metode Yasin kita nggak belajar sorof, ya kita masukin saja sorofnya di dalam. Karena apa? Quran tidak perlu diubah, biarkan saja dia begitu. Makanya kita buat tujuan metode Yasin ini adalah litarjamatil Quran wa iqra'i, untuk menerjemahkan Quran dan i'rab. Kami bagi nanti belajar bahasa Arab itu menjadi pertama di qiraah, yang kedua di kitabah, ya. Kalau ini kemudian belajarnya lil i'rab, untuk mengqira'ah Al-Quran. Karena kita tidak merubah satu titik bahkan satu harokat pun di dalam Al-Quran, maka saya pastikan trainer metode Yasin itu pasti tidak jauh lebih pintar dari guru bahasa Arab. Kenapa? Guru bahasa Arab disibukkan mencari contoh-contoh mana mubtada, mana. Pada akhirnya guru bahasa Arab pun bingung. Apalagi murid. Maka kita lihat aja rumusan yang ada ditampilkan Quran. Nah, untuk masuk ke situ kami memulainya dari yang sangat rendah, yaitu mulai dari abjad yang kami kenal namanya huruf hijaiyah. Kami lakukan penelitian terus di Bunda dan Ayahanda. Kita itu belajar pakai 3 otak. Tadi di masjid itu sudah saya katakan. Pertama otak kiri, kedua otak kanan, ketiga namanya sudur. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu diturunkannya ke sudur, bukan ke otak kiri, bukan ke otak kanan. Tapi hebatnya kita tidak tahu bagaimana cara sudur belajar. Wajah Qurannya nggak masuk.
Karena belajarnya pakai otak kiri. Otak kiri cara belajarnya dengan cara melotot. Bunda nih melototin saya nih, bapak nih melototin saya. Itu artinya sedang memaksimalkan otak kiri. Paham yang saya omongkan, paham yang saya ucapkan, paham. Tapi keluar pintu itu, insya Allah bilang itu bentuk ngomong apa sih? Ya, koal-koal dia di depan itu ngomong apa sih? Karena menerimanya dengan otak kiri. Otak kiri hanya mampu merekam memori 7 jam. Setelah 7 jam dia akan mengalami penurunan daya ingat. Wajar. Anak-anak sekolah kita nilainya rendah. Dulu masih ada namanya ujian nasional, wajar rendah. Kenapa? Belajarnya sekarang 3 tahun lagi baru diujiankan. Coba belajarnya sekarang, uji sekarang juga. Sebelum keluar dari pintu, sebelum keluar dari kelas, insya Allah dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Karena apa? Menggunakan otak kiri. Ada yang kedua namanya otak kanan. Otak kanan ini kelemahannya lemot ya, agak lambat ya. Tapi dia mampu merekam memori sebanyak berapa lama? Sebanyak 7 hari. Cara belajarnya harus dengan senyum. Gimana? Senyum. Gimana kita mengucapkan cinta kita kepada anak kita, ucapkan cinta kita kepada istri kita, coba dengan cara melotot. Kira-kira gimana? 7 jam ya, ingat, awas. Tapi kalau dengan cara senyum, dia 7 hari. Maka mengucapkan rasa cinta, sayang sama istri, sayang sama anak harus setiap minggu. Makanya itu minta sama bapaknya setiap hari minggu diajak ke alun-alun. Supaya apa? Supaya refresh. Ada yang ketiga namanya otak alam bawah sadar. Otak alam bawah sadar ini dibawa sampai mana? Kita tes. Kita nyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5. Sambung. Sambung. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Kenapa bisa? Kemarin dinyanyiin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang mas? Karena dia sudah masuk ke struktur. Makanya guru TK nggak ada yang ngajarin, balonku ada 5 nih. Ingat, balonku ada 5. Rupa-rupa makanya. Kira-kira muridnya gimana? Ya. Wajar guru TK itu balonku ada 5. Tahu dia balon? Tahu dia 5? Tahu dia warna? Kita mana duluan? Bisa baca atau bisa ngomong? Bisa ngomong atau bisa baca? Terus mana duluan? Belajar baca dulu atau belajar ngomong? Ngomong dulu, tapi di sekolah suruh belajar ngomong dulu atau belajar baca? Baca. Kenapa? Kenapa? Bisa ngomong dulu, berani dulu. Banyak anak-anak kita yang berani ngomong, bisa baca, tapi gak berani tampil itu. Makanya kita punya rumusan menjadi guru metode Yasin adalah jangan pernah tunjukkan kepintaranmu di hadapan murid, tetapi jadikan murid pintar.
Jangan pernah tunjukkan kepintaran seorang guru di hadapan murid, tapi jadikan muridnya pintar. Dengan cara itu kita akan punya murid yang pintar. Makanya nanti belajarnya apa yang huruf abjad? Nyanyi. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho. Lanjut. Sin, shin, so. Siapa yang suaranya paling keras dia paling pintar? Do, to, zo, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, hamzah. Coba dipathain. Abaka saja. Coba dikasoin. 1, 2, 3. Coba didomahkan. Ini kalau begini cara belajarnya itu hanya pakai otak kiri, nggak ada senyumnya. Ini kayak gitu kan? Karena pakai otak apa? Otak kiri. Coba kita tanggungin un. 1, 2, 3. Lah itu nggak bisa dibaca. Bacanya gimana? Saya lagi cari gitu. Kenapa dulu guru saya di Medan itu cara ngajarnya itu lam alif. Padahal itu bacanya tetap la. Cari sanadnya pasti bacanya la. Tapi kenapa kemudian orang dulu guru saya itu ngajarin lam alif, hamzahnya. Dari mana lam alif itu saya lagi cari. Dari mana itu sanad? Seharusnya bacanya tetap la, nggak bisa dibaca nggak bisa dia. Dia tetap la. Itu dari abjad. Kemudian nanti naik tingkatan ke lafaz. Lafaz dibagi 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita punya kata yang sendiri. Tapi saya mau katakan kepada ibunda dan ayah anda semuanya, saya meneliti metode ini dari 2009. Uji coba, nggak ada yang percaya, kita jalan terus. Sepertinya saya harus buat pesantren. Buatlah kita pesantren. Baru 8 bulan kita jalan. Ini mau jalan setahun. Nanti di bulan 8 kita terima santri baru. Tapi kita terimanya adalah yang tamatan SMA. Kami akan kuliahkan mereka sampai S1 dengan syarat mereka harus menyebarkan metode. Nanti setelah selesai S1-nya, kita kasih 1 orang 1 rumah tahfiz,
satu rumah tapis, satu rumah tapis, satu rumah tapis. Dari mana rumah tapisnya? Dari rumah wakaf. Jadi setiap satu santri terima satu rumah tapis beserta satu mobil operasional. Kenapa nasib kita jadi guru ini, apalagi guru Quran? Kalau sudah ngabdi lebih dari 30 tahun, nggak ada lagi sekolah, nggak ada lagi kemudian pesantren mau menerima kita. Karena usia kita sudah 50 tahun, kecuali kita punya pesantren sendiri. Ya, kecuali kita punya pesantren. Sebab apa? Pesantren nggak mampu gaji. Kita makin banyak usia, bukan makin banyak rezeki, tapi banyak anak. Anaknya jadi 5. Akhirnya apa? Operasional untuk satu rumah, ibu, bapak, anak 5. Alhamdulillah kalau yang anak pertama kedokteran, anak yang kedua itu kan operasionalnya jadi banyak. Terus masih mau ngajar di pesantren, pesantren tidak mampu gaji untuk mensiapkan cita-cita. Makanya kita punya komitmen, Metode Yasin punya komitmen yang mau ikut bergabung sama kita siapin fasilitasnya. Kalau dia mau bergabung mengabdi sama kita sampai 30 tahun, maka kita pastikan dia dapat satu rumah tipe 36. Jadi kita siapkan rumah khusus para ustaz. Kenapa? Kalau nggak begini, nggak jalan pokoknya. Toh Rasul juga menghabiskan hartanya untuk dakwah. Kenapa kemudian harta kita mau kita genggam saja? Ninjas ini hanya pamer saja dulu, karena saya tampilnya di depan. Kalau kemudian nanti datang ke pesantren saya pakai baju kaos sama pakai celana pendek, nyambungin rumput, ikut motong-motong, ikut nanti ngecor, ya begitulah kerjanya. Ini pakai jas hanya jadi pansel supaya kelihatan pantas, ya supaya kelihatan pantas. Kalau kemudian hari ini hadir segini juga luar biasa, apalagi yang kita kerjakan adalah Quran. Saya beberapa kali saat ke Kemenak seluruh Indonesia saya kelilingin. Iya, nggak jalan. Di Serdang Bedagi itu pimpinannya itu saya yang naikin menjadi ketua Kemenak. Kenapa? Pada saat itu kemudian saya harus meyakinkan kepala Kemenak Provinsi bahwa metode ini adalah karya beliau dan saya buktikan kepada seluruh guru-guru agama dan mereka terapkan. Naik pangkat gitu. Setelah naik pangkat bisa jalan. Hadirkan saja guru-guru agama kemari. Ayo kita didik mereka, kita ajarkan mereka metode Yasin. Habis itu ajarkan di sekolah-sekolah. Dan itu cuma butuh satu tanda tangan, yaitu tanda tangan PU. Mewajibkan semua MTS dan MAN sekabupaten Tasik untuk menerapkan metode Yasin, maka selesai. Tugas BPKK Makomumin cuma mendidik seluruh guru agama. Kita didik bareng-bareng. Kalau enggak, masukkan ke pesantren saya sebulan saja. Saya pastikan pulang dia bisa ngajar sampai IKA. Karena apa? Rumusannya kita semuanya selesaikan dengan Al-Quran. Kami mengajarkan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Setiap ketemu mau di awal, mau di akhir, mau di tengah-tengah ayat, asal dia fi'il namanya jumlah. Kalau sudah ketemu fi'il, yang dicari apa? Yang dicari apa? Fa'il. Gimana cara cari fa'il? Dinyanyiin pun ada rumusannya. Gimana nyanyinya? Mujahid nyanyi. Cara cari fa'il, cari isim marfu. Bila tidak ada, cari dhamir muttasil yang rafa.
mabniun alal fathi. Setelah itu cari fa'ilnya. Setelah itu ada nggak isi marfu? Wa 'allama Adama nggak marfu. Asma'a nggak marfu. Ya, kullama nggak marfu. Masuk urusan kedua. Cari isim dhamir muttasil rofa. Bagaimana cara cari isim dhamir muttasil rofa? Harus tahu mujarrodnya. Al-lama mujarrodnya apa? Lam min. Ada tambahan setelah mujarrad? Tidak ada. Berarti tidak ada dhamir muttasil rofa. Berarti kalau begitu al-lama itu fa'ilnya adalah mustatir. Tapi untuk bisa tahapan itu dia harus tahu isim benar-benar. Dia harus tahu fi'il benar-benar. Makanya nanti cari fi'il mudhari tinggal nyanyi. Ciri-ciri mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari apa aja? Dulu kalau belajar gimana, Bun? Huruf mudhari'ahnya apa aja? Yang mencirikan huruf mudhari, ciri fi'il mudhari. Apa? Hello. Cara mencari ini fi'il mudhari, ini bukan gitu gimana? Nanti kita ajarin. Ciri-ciri mudhari itu berawalan yayu taku aku namu. Apa? Berawalan taku ya'lamuna fi'il apa? Kenapa? Berawalan iya. Ta'alu fi'il apa? Kenapa? Berawalan kita lihat tuh ciri-ciri. Begitu juga isim. Semuanya ada ciri-ciri. Ciri-ciri isim apa? Nanti di buku ada. Mari mengenal cirinya. Isim akhiran tanwin akhiran kasroh. Berawalan al juga ma mimu. Di awal di kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilu, kata majmu atau idhofah, itulah ciri akhirnya. Semuanya nanti dinyanyi. Saya terakhir mau katakan, kenapa harusnya ini? Gitu ya? Kenapa harus? Otak kiri tadi melopot, otak kanan tadi tersenyum. Untuk masuk ke alam bawah sadar, dia harus ada titiknya. Titik alam bawah sadar itu adalah nada. Dan ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu pakai nada? Coba kalau dia namanya Qala Muhammadun ibnu Maliki, terus kira-kira masuknya masuk. Tapi setelah 7 jam PDI, penurunan daya ini. Saya akan hantarkan kepada Bunda dan ayah Anda semuanya 3 hari kita bersama. Saya pastikan kita bisa terjemah Quran. Kalau Bunda nggak bisa terjemah Quran, ayah Anda nggak bisa terjemah Quran, berarti yang bodoh gurunya. Gimana? Yang bodoh gurunya. Jadi kalau Bunda dan ayah Anda selama 3 hari ini, kita lihat nanti di hari Selasa. Ya, hari Selasa, habis asar. Kalau Bunda nggak bisa terjemah Quran, berarti yang bodoh gurunya yang nggak mengenal muridnya. Sebab apa? Murid itu pengen dikenalin.
murid itu harus diketahui. Ya, maka kemudiannya kita punya waktu 3. Kalau Bunda nanti mau nambah 7 hari lagi, ya, mau nambah 7 hari lagi, jadi 10 hari, kami pastikan bisa iqra'ul Quran. Alhamdulillah tadawun marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dhammatu li harfi jarin wa min al-kasri Allahi lafzun jalala majrurun bihi wa alamatu jarrihi al-kasratu rabbi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa sifatun min Allahi. Ya, wa huwa mudhof. Kenapa mudhof? Karena tidak berakhir tanwin, tapi dia berawalan al-alamina ismun majrur mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u bi annahu ismun jam'ul muzakkarun salim. Sampai begitu. Pinginnya saya sih bukan Bunda saya. Pinginnya saya sih anak-anak, bapak, ibu semua, ayo. Supaya apa? Cucu kita belajar enak. Cucu kita. Saya gak mikirin bapak ibu. Dan saya pun gak mikirin diri saya. Saya mikirin bagaimana cucu saya, keturunan saya nanti belajar nahu sorof yang mudah, tidak jadi momok lagi. Ya, gak bisa kemudian belajar nahu sorof itu jadi salah gitu. Ya, selama ini nahu sorof itu selalu dihantu-hantu. Insya Allah kita buktikan, kita akan rasakan gimana metodologi ini saya tulis dari awal sampai akhir. Dan saya harus kasih tahu kelemahan metode saya. Metode Yasin ini kelemahannya adalah pertama, kalau ada satu orang di antara kita kemudian dia meninggalkan satu materi saja, insya Allah, ya, materi berikutnya dia nggak bisa ngikutin. Ya, karena dia saya buat menjadi anak tangga. Anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, anak tangga 4, dan seterusnya. Jadi kalau Bunda ikut di anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, 4, 5 nggak ikut, kemudian masuk ke 6, insya Allah cacat kakinya. Kalau lompat tuh dari anak tangga 4 ke 6, ya, lompatin langsung itu, insya Allah, ya, patah gitu. Kalau dia belajar sini, ini apa ya? Kok nggak kena-kena? Karena memang saya buat pelajaran hari ini itu pahamnya besok. Pelajaran besok itu pahamnya besoknya. Ya, begitulah saya membuat metodologi pembelajaran. Insya Allah kita break, kita rasakan setelah break, banyak-banyak minum, banyak-banyak kopi. Syarat kita belajar adalah bebas. Boleh sambil kopi, boleh sambil minum, boleh sambil makan-makan snack. Ya, bebas. Kita mau lingkar di bawah senyamannya. Kalau begini tidak nyaman, gimana caranya? Panitia menyiapkan senyaman mungkin kita dulu. Mau tidur-tiduran juga boleh. Yang penting syaratnya suaranya keras. Boleh tidur. Tapi ketika sudah masuk mau titian dalam bawah sadar, dia harus nyanyi keras. Ya, siapa yang bisa tidur dengan nyanyi keras, hebat. Ya, hebat. Kalau kita di Medan kan agak kasar ngomongnya, jadi kita selalu katakan begini. Kalau nanti dalam pembelajaran tidak ada yang senyum, tidak ada yang melotot, ya kan? Kemudian tidak senyum, tidak melotot, berarti waktu pokok bagi otak dia tidak hadir. Karena tidak ada ciri otak kiri dan otak kanan. Begitulah kita sama di Medan. Di Medan pun belajar alfi ada. Belajar dunia kagak ada. Sehebat-hebatnya kita di sana belajar tasrif, amsilah tasrifiyah dan nahwu wadih. Tapi kalau masuk ke Aceh masih belajar. Masuk ke
Selatan di Purba masih belajar. Tapi kalau di kota Medannya hampir rata. Saya banyak belajar karena saya tinggal di Jawa. Ya, saya datang ke pesantren 1, pesantren 2, pesantren 3 di Jawa ini, akhirnya muncul metode ini. Ya, kita rasakan metode ini ke depannya, mudah-mudahan kalau ada kemudahan di sini, pakailah. Bunda punya sekolahan, saya bantuin untuk membranding sekolahnya. Saya pastikan anaknya keluar dari sekolah di Bunda dan Ayahanda, saya pastikan bisa ikut. Saya hanya butuh waktu 3 bulan untuk menjadikan mereka mahir benar-benar di Al-Quran. Nanti kita bisa cek ya, mau ayat mana saja, ayat mana saja, ayat mana saja. Coba kemudian saya ini apa? Coba siapa yang mau pegang mic? Santri ya? Jay, pegang mic Jay. Kita suruh apa yang mau dihirau? Kira-kira suruh apa yang mau dihirau? Hah? Itu kelihatan? Ya. Tosini tilka ayatul kitabil mubin. Tilka, apa itu tilka? Isim isyarah. Berarti i'rabnya gimana? Tilka ismun isyaratun mabniun ala alal kasri. Tilka itu ada ti, ada el, ada ka. El-nya lil bait, ka-nya mukhatab. Berarti kalau kemudian Allah ngomongnya tilka, berarti Allah lagi ngomong sama satu orang. Puisi. Siapa satu orang itu? Zalika. Ya, zalnya adalah isyarah, ka-nya adalah khitab lawan bijak. Ketika kemudian Allah tuturkan katanya di dalam Quran, zalika, berarti Allah sedang ngomong sama berapa orang? Satu. Tapi kalau kemudian katanya adalah zalikum khairul lakum, pakai kata kum, berapa orang? Banyak. Berarti Allah lagi ngomong sama saya. Asik nggak kalau baca Quran itu? Kita cari siapa hitopnya, ya, siapa lawan bicaranya. Ketika kemudian zalikal kitabul la raiba fi, zalika ngomong berapa orang? Satu orang. Bukan pakai kata zalika, tapi pakai kata zalika. Satu benda yang ditunjuk, satu orang lawan. Jadi kita tahu tuh, oh ini lagi ngomong sama Nabi Muhammad. Oh ini lagi ngomong sama 2 orang. Oh ini pakai kata zaliki, berarti ngomongnya sama perempuan. Siapa perempuannya? Kita cari di tafsir. Dengan seperti itu selesai. Maka tilka ismu isyarah mabniun alal kasri fi mahalli raf'il mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena dia ma'rifat. Kalau bukan ma'rifat, dia menjadi khobar. Boleh nakiro jadi khobar, boleh nakiro jadi mubtada, boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti ada di buku semua. Ya, buku yang tipis itu memang saya ringkas supaya buku itu ece-ece. Kata orang Medan itu ece-ece, nggak serius-serius amat gitu belajarnya. Yang penting Qurannya masuk ke alam bawah sadar. Ayat tuh menjadi apa? Khobar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Ditanya sama santri, kenapa mudhaf? Karena tidak berawalan al dan tidak tanwin. Kalau tidak tanwin, tidak berawalan al, pasti jadi mudhaf. Karena isim nakiro yang tidak tanwin dan tidak berawalan al itu hanya 2. Kalau dia nggak jadi mudhaf, dia jadi isim la. Makanya seperti la roiba. Gitu.
Kemudian al-kitabi menjadi mudhofun ilaih majrur. Ya. Al-mubini itu menjadi si. Mudah-mudahan kalau belajarnya 3 hari hanya menerjemahkan tilka itu ayat al-kitabi kitab, al-mubini yang nyata, cuma gitu doang. Tapi kalau mau belajarnya 10 hari bisa sampai Irob tadi. Ustaz, saya belum pernah belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, itu yang saya cari. Karena ngajarin yang sudah pernah belajar bahasa Arab, dia punya timbunan itu nanti muncul. Dulu saya belajar begini deh. Dulu gini deh. Dulu gini deh. Muncul semua memori-memori yang lama. Ya, baru nanti kita diskusikan bareng. Saya yakin dan percaya apa yang pernah dulu dipelajari pasti sama dengan metode. Karena saya tidak merubah setitik pun Al-Quran. Saya tidak merubah satu harakat pun. Sampai nanti pembahasannya ketika Irob, kenapa ada min qabli, ada qabla, ada min qablu. Ya, seharusnya kan majrur, tapi kok min qablu, ada alasannya. Ya, insya Allah break dulu, kopi dulu, relax dulu, habis itu kita lanjut. Sepakat? Ada yang sudah rencana mau nggak ngikutin pulang besok? Ya, kita belajarnya sampai jam berapa kan? Jam 4. Jam 4 atau jam 5? Saya sampai jam 11 pun saya pulang. Ya, sampai jam 11 pun saya layani. Karena saya waktu di Kalimantan Selatan diuji sama profesor Al-Quran itu dari jam 6 sampai jam 10 malam saya harus ngajari mahasiswanya. Saya dikasih mahasiswa 50 orang pada saat itu yang semuanya lulusan SMA sama SMK. Dikasih 3 hari saya garap dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Alhamdulillah dari 50 itu yang nggak bisa 2 orang. Dicari muslimnya. Kenapa ini 2 orang nggak bisa, 48 orang bisa? Ya, saya bilang gurunya yang boleh. Karena apa? Gurunya nggak perhatiin 2 orang. Setelah dicari, ternyata 2 orang itu nggak bisa baca Quran. Wajar kemudian ketika kita nyanyi harfu jarin, dia nyari aja. Gini-gini aja dia. Kita nyanyi dia cuma mantuk-mantuk. Setiap ditengokin dia senyum. Kan kata Ustaz itu suruh senyum kan? Senyum. Dari 50 orang yang tidak bisa terjemah, ternyata dia nggak bisa baca Quran. Semuanya kita sudah bisa baca Quran, sudah aman. Berarti nanti kalau 3 hari nggak bisa, yang salah enak nggak? Nggak ada beban kan? Memang gitu sebenarnya. Kalau kemudian ada sekolah di Tasik ini kemudian dia tidak berprestasi, berarti yang salah bukan muridnya, bukan murid. Mau nggak? Siapa yang di sini guru coba? Nggak ada guru? Semua guru. Boleh kita komitmen bareng-bareng gitu? Jangan tunjukkan kepintaran di hadapan murid, tapi jadikan muridnya pintar. Kalau muridnya nggak pintar-pintar, berarti yang harus belajar siapa? Gurunya. Jangan muridnya yang disalahin. Dulu makmum tidak mapalan, kok nggak paham nih? Dikasih tahu A, B, C, masuk D hilang A-nya, ya masuk E hilang B-nya, masuk F hilang C-nya, gitu ya. Oh ternyata apa? Repeat-nya, ya, pengulangannya. Coba, Bunda kalau mati lampu gelap gulita terus disuruh makan, kira-kira ada nggak di antara kita yang masuknya ke hidung? Ya, ambil pistol, mati lampu gelap-gelap, suruh makan, ada yang masuknya ke hidung? Kenapa?
Udah terbiasa. Saya punya anak 11 bulan, kemudian dia belajar makan. Pertama kali dia makan, masuk aja ke mulut. Pokoknya nasi diambil, masuk ke mulut. Nggak masuk ke mulut, masuk ke mulut. Sekarang saya lagi ngajarin anak saya itu untuk niup. Saya beliin sempritan itu supaya dia bisa pam tuh kan. Saya sempritan, belum bisa dia. Ya, belum bisa dia. Karena apa? Ternyata setelah saya konsultasi ke dokter, memang belum bisa niup kalau 1 tahun. Nanti setelah dia 1 tahun baru mulai. Kalau nyedot udah bisa, nyedot pakai sedotan bisa, tapi niup belum bisa. Jadi kita ikuti proses. Nah, jadi bunda dan ayah anda semua, yuk ikuti proses. Bisa? Ya, kita ketemu setelah Covid. Saya tutup. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.